Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video hasil wawancara kami, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Fitro dengan NIM akhir 07. Saya Siska Febriana dengan NIM 022. Saya Viva dengan NIM akhir 027. Saya Muhammad Fajri dengan NIM akhir 023. Selamat menyaksikan. Sebelumnya aku boleh kenalan nggak? Boleh. Namanya siapa dan prodi mana kalau boleh tahu? Nama aku Ega Sumawardhan dari Prodi Matematika. Prodi matematika ya. Aku mau nanya nih, gimana sih menurut kakak arti Pancasila sebagai dasar negara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku sih Pancasila itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu bisa hidup rukun dan saling menghargai. Biar lama dah. Nah, setelah implementasi Pancasila sebagai dasar negara nih, gimana sih menurut kakak cara menerapkan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut saya sih mungkin melakukan toleransi atau tidak membedakan agama yang lain gitu, dan juga memberi kesempatan teman-teman atau orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Dan kita pun sebagai umat muslim wajib dong menjalankan kewajiban kita ya. Iya. Di samping kita harus toleransi juga kepada sesama kita. 3. Oke, Kak, selain sila yang pertama nih, kita juga ada sila yang ketiga, yaitu Kesatuan Indonesia. Menurut kakak, gimana sih sikap mahasiswa itu untuk menerapkan nilai persatuan Indonesia itu? Menurut aku kita bisa melihat penerapan sila ketiga itu ketika mungkin mahasiswa sedang melakukan kerja kelompok yang dimana tuh orang-orangnya tuh kan berbeda suku dan agama ya Iya, gitu, dan bisa menjadi yang bisa masuk dalam penerapan sila ketiga. Oke, selanjutnya nih Kak, di dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sih contoh yang kakak lihat sebagai penerapan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri? Kalau aku melihat dari yang temen aku itu ada salah satu teman aku yang ngebantuin temennya yang lain dalam memahami materi yang lumayan susah gitu, dan juga menghargai pendapat teman-temannya seperti itu. Terus apa tiga? Nah, ini yang terakhir nih Kak, sebelum kita penutupan, menurut kakak tantangan terbesarnya apa sih untuk menerapkan nilai dari keadilan itu sendiri? Kalau menurut aku tantangannya itu salah satunya yang paling banyak yang aku lihat itu ada di kesenjangan ekonomi. Wow. Gitu. Ada lagi apa Kak tambahan selain itu, atau pesan dan kesannya mungkin kepada mahasiswa di luar sana? Mungkin pesannya sih semoga kalian tuh nggak membedakan antar teman, antar suku, antar agama gitu, harus saling menghargai. Intinya kita tuh udah diajarin untuk menerapkan sikap toleransi, baik itu dari suku, agama, budaya, daerah, dan lain-lain. Oke kakak, terima kasih. Iya, sama-sama. Halo kak. Iya, ada apa nih? Mau tanya-tanya dong? Boleh nggak? Boleh. Sebelumnya nama kakak siapa? Prodi mana? Nama aku Febriana Nita. Prodi aku bukan internasional. Prodi apa? Bukan internasional. Kajian wilayah nih tentang dalam kehidupan sehari-hari tentang Pancasila, boleh nggak sih? Boleh. Emang pertanyaannya apa aja? Nih kak, yang pertama tuh gini, menurut kakak Pancasila sebagai dasar negara itu maknanya apa ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pancasila sebagai dasar negara. Iya, itu maknanya kayak gimana gitu? Kalau menurut aku itu Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, pembuatan hukum, dan dalam memutuskan kebijakan pemerintah. Oh, berarti Pancasila itu sebagai dasar negara yang sangat penting banget ya buat. Tiga. Nah,
Kak, aku mau nanya lagi nih. Kan kakak ini seorang mahasiswa nih. Nah, menurut kakak Pancasila itu udah sejauh mana sih? Udah sangat relevan dalam kehidupan mahasiswa, udah sejauh mana? Sejauh ini penerapannya atau relevannya dalam kehidupan sehari-hari itu ya masih sangat relevan, karena terutama di lingkungan aku sendiri ya, itu terlihat dari cara kita bermusyawarah, diskusi, terus kita saling menghargai pendapat mahasiswa yang lain, terus terlihat juga ketika kita bersatu gitu ya, bersatu di tengah latar belakang yang berbeda. Oh iya kan, mahasiswa di ini banyak orang dari Ya, selain dari Jawa ya dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan dari Nusa Tenggara pun juga ada di sini. Iya, berapa orang? Kak, aku mau nanya lagi nih. Menurut kakak tuh di lingkungan mahasiswa kakak tuh nilai persatuan itu udah diterapkan nggak sih? Kan seperti yang kita bahas tadi tuh beragam suku, budaya, dan agama. Apakah nilai itu udah diterapkan? Kalau di lingkungan kampus aku sendiri itu memang dibilang adalah 70% itu dibilang udah bersatu ya di tengah keberagaman. Sisanya itu paling nggak terlalu, maksudnya rata-rata udah ada sikap persatuan gitu. Oh iya, sisanya ada yang cukup aja gitu. Iya, ada tuh dia tak sikap tak asing gitu Iya, ada yang lebih ada yang nggak mau individual, berbaur, iya. berbaur, maksudnya berbaur gitu. Iya, iya. Kadang juga ada orang yang suka lebih suka sendiri atau Iya, ada berdua. iya, atau sama-sama kelompoknya aja nggak mau berbaur sama kelompok yang lain. Nah itu kan nih, kan di itu menurut kakak kan itu yang suka ada yang kelompok nih. Kalau zaman sekarang sih disebutnya circle nih. Kalau menurut pandangan kakak tuh mereka tuh sebenarnya udah menerapkan nilai persatuan atau gimana sih kak? Kan mereka juga berkelompok tapi ya gitulah. Kalau dibilang menerapkan nilai persatuan atau tidak, itu tuh juga tergantung circle-nya sih. Oh iya. Kalau circle-nya kayak cuman mau berbaur sama kelompok mereka, tuh circle sesama circle mereka, itu menurut aku Kurang. iya, kayak kenapa nggak mau juga yang lain. berbeda sama yang lain gitu. Dan aku juga melihat mereka kayaknya kurang menerapkan sikap persatuan, karena mereka nggak mau berbaur sama mereka yang latar belakangnya berbeda gitu kan, atau sikapnya berbeda gitu. Kayak mau sekelompok yang begitu aja gitu. Iya, kecuali kalau Ada kelompok. iya mungkin mereka mau berbaur sama kelompok yang lain atau sama mahasiswa yang lain, itu ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, dan asalkan itu circle mereka positif gitu. Iya, iya. Dari tadi nih kita kan ngomongin tentang apa tuh persatuan ya, nilai-nilai persatuan nih. Pasti ada tantangannya nih kak. Menurut kakak nih, pandangan kakak gimana sih? Apa sih gitu tantangan terbesar dalam nilai persatuan di lingkungan kampus kakak ataupun di lingkungan sekitar kakak? Tantangan terbesar dalam Iya, nilai persatuan itu di lingkungan kampus kakak gimana tuh? kayaknya sih yang menurut aku itu sikap ego dan sikap intoleran. Kita kayak susah berbaur gitu, susah untuk bersatu, mungkin karena perbedaan latar belakang Oh, gitu. iya. Terus perbedaan sikap kita kayak mungkin nggak sefrekuensi sama yang lain. Terus sikap intolerannya tuh mungkin ya kita nggak bisa toleran, nggak bisa kayak nerima perbedaan gitu. Contoh kecilnya kayak mungkin ada nih yang kulitnya putih, nggak mau berbaur sama yang kulitnya bukan putih gitu, Iya. atau tan skin atau hitam gitu ya. Terus kayak perbedaan agama, mungkin ada juga kayak kita sebagai orang Islam kayak nggak mau kan berbaur sama yang agama lain. Tapi itu bukan di kampus ya. Kalau di kampus UIN kan nggak ada tuh mahasiswa Iya. Kristennya. Kalau di kampus UIN sendiri itu ya itu nggak sih karena ada yang kayak punya Oh iya, apa ya beda-beda latar belakang yang berbeda gitu maksudnya. itu iya kayak Ada yang ada juga yang kayak misalnya nih ada yang punya iPhone tuh, terus nggak mau yang berbaur sama yang bukan iPhone, yang kayak Android, atau nggak Iya. mau maunya sama yang sama-sama kaya lah, sama-sama punya iPhone, sama-sama punya motor yang merek yang itu, mewah yang gitu ya. mewah, Oh, yang mobil iya. gitu. jadi mereka tuh kayak seolah-olah nolak dari semua yang berbeda sama yang
mereka gitu ya, kayak bisa dibilang kayak egois sih. Iya. Makanya tadi aku bilang ada dua sikap egois. Kita kan terakhir nih Kak, aku mau nanya nih. Yakin terakhir? Iya, terakhir. Ini Kak gini, pesan-pesan buat mahasiswa di luar sana nih Kak, agar lebih meningkatkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila itu bagaimana sih Kak? Kasih dong kesan-pesannya. Dari aku sendiri, pesannya itu nomor satu, berbaur. Makanya keluar dari rumah, keluar dari kosan gitu, berbaur, cari apa? Dari teman buat diskusi gitu Kak. Jangan diem-diem doang di kos, jangan diem-diem doang di kamar. Intinya jangan introvert ya guys. Sama tetangga kos ya itu apa ya? Cari temen lah. Oh, iya. Apa, saling berbaur, saling interaksi. Kalau di Biar luar kalau ada apa-apa dalam kos itu temennya lain juga tahu. Gitu. kalau di lingkungan mahasiswa kayak di kampus gimana nih Kak? Kalau di kampus Harus gimana nih? harus berbaur ya, jangan terlalu introvert maksudnya. Jangan terlalu introvert boleh, tapi ya gimana ya? Kita tuh juga harus ngerti cara berbaur sama yang lain. Oh iya, jangan terlalu individual gitu ya Kak. Susah banget nyari temen yang iya ya seperti yang saya bilang itu. Nah, dari tadi kita kan nanya-nanya kayak gitu. Tanya-tanya perkenalan dulu. Aku mau tanya, misalkan nih bagaimana penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan di kampus dan masyarakat menurut pengalaman tersebut? Pengalaman saya Indonesia tuh luas ya, terdiri dari beberapa pulau dan banyak tuh agama di dalamnya. Pengalaman saya itu mereka saya sering dulu ada agama dan gotong royong gitu, dan nggak terjadi perselisihan gitu. Mereka saling menghargai keyakinan mereka, pendapat mereka. Nah, berikutnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh apa yang kakak pernah lakuin dalam nilai kemanusiaan yang ada? Bencana di Sumatera itu alhamdulillahnya itu Terus menurut kakak, apakah mahasiswa ini sudah menemukan nilai persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya? sebenarnya menurut saya sudah, namun karena kan di kampus ini mahasiswa dan mahasiswa itu berasal dari berbagai kalangan dunia gitu, tapi mereka kadang mungkin tanpa saya melihat langsung, namun
negara yang maju dan negara yang baik, kita adalah negara yang masih akhirnya tidak pernah melupakan sejarah. Menurut pendapat kakak, apa tantangan terbesar dalam penerapan nilai sosial? Apa ya, mentang-mentang mereka berada di negeri kita seenaknya menindas mereka gitu. Tolong kak kasih pesan dan pesan untuk mahasiswa di luar sana tentang penerapan nilai-nilai Pancasila gimana? Seperti itu, walaupun di tengah arus globalisasi teknologi yang maju, ya gimana kadang itu membuat pola kehidupan sosial dari dunia negara-negara lain, jadi kita harus bersyukur, kita harus bangga dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah melupakan sejarah dan juga tetaplah untuk mengerti nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik kak, terima kasih ya yang menjawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa sudah memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menghadapi keberagaman, perkembangan zaman, dan pengaruh di era globalisasi. Kesimpulan dari wawancara kami yaitu mahasiswa pada saat ini masih belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, berdasarkan hasil dari kuesioner yang sudah kami berikan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat masih tertanam dengan baik. Dari hasil kuesioner juga, yang pertama responden memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang kedua, responden juga memiliki tingkat kedewasaan dalam berdemokrasi dan menyatakan pendapat lewat musyawarah. Yang terakhir, responden juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan menindas segala tindak korupsi yang berarti bahwa nilai-nilai luhur Pancasila masih tertanam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.